warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwar Rahmawati, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pembimbing Bapak Samsul Rijal, Sarjana Pendidikan Magister. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran yang diterapkan pada sekolah-sekolah saat ini yaitu pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai calon guru untuk mengetahui apa itu pembelajaran tematik. Mohon perhatikan dan simak video pembahasan berikut ini. Teman-teman, dalam pembelajaran tematik ini, hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa-siswa. Tema yang dimaksud di sini adalah gagasan pokok atau pokok pikiran yang dijadikan pokok pembicaraan. Nah, di sini pengalaman yang bermakna kepada siswa-siswa, artinya di sini peserta didik terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah sehingga peserta didik mendapatkan kebermaknaan proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna. Kedua, mengembangkan keterampilan siswa, mengelola dan memanfaatkan informasi. Ketiga, menumbuhkan sikap positif dan nilai luhur yang diperlukan di dalam kehidupan. Keempat, menumbuhkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan toleransi. Selanjutnya yaitu landasan pembelajaran tematik. Landasan dari pembelajaran tematik ini terdiri dari 3. Pertama, landasan filosofis, kedua, landasan psikologis, dan ketiga, landasan yuridis. Landasan filosofis ini dalam pembelajaran tematik terdiri dari 3 aliran filsafat yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Kemudian landasan psikologis. Dalam landasan ini, psikologis berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Dalam hal materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Kemudian landasan yuridis. Landasan ini dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Prinsip pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, prinsip reaksi. Prinsip reaksi ini, guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa. Penasaran kan, apa saja langkah-langkah pembelajaran tematik? Langkah pembelajaran tematik yang perlu dilakukan oleh guru untuk menyiapkan pembelajaran tematik antara lain, yang pertama yaitu susunlah silabus berdasarkan matriks pembelajaran tematik. Kedua, buatlah penataan pembelajaran tematik dibuat dalam topik. Ketiga, buatlah koherensi dasar dengan tema. Keempat, pilihlah tema yang dapat menyatukan koherensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. Dan yang terakhir, pelajari koherensi dasar pada kelas dan semester.
yang sama dari setiap mata pelajaran. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran tematik memiliki beberapa kelemahan dan keuntungan. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang kelemahan pembelajaran tematik. Nah, kelemahan pembelajaran tematik yang pertama yaitu aspek guru. Nah, salah satu contohnya yaitu guru harus atau diharapkan mampu berwawasan luas. Kedua, aspek siswa. Aspek peserta didik di sini, pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Ketiga, aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak, salah satunya yaitu seperti fasilitas internet. Keempat, aspek kurikulum. Aspek kurikulum ini, kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Kemudian aspek penilaian. Aspek penilaian, pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Dan yang terakhir, aspek suasana pembelajaran. Dalam pembelajaran terpadu, cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema. Kedua, siswa mudah atau mampu mempelajari pengetahuan berbagai kompetensi. Yang ketiga, pemahaman terhadap teori atau materi pembelajaran lebih mendalam. Yang keempat, kompetensi dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, tersedia waktu lebih banyak pembelajaran. Yang maksudnya di sini, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial atau pemantapan dan Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasan Nenek Pin saya mengenai seputar pembelajaran tematik. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, teman-teman, setelah membahas terkait dengan pembelajaran tematik, diharapkan kita sebagai mahasiswa pendidik, penerus